Assalamualaikum. Hai anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang melengkapi pidato rumpang. Nah, kita awali dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pidato terdiri dari 3 bagian: pembuka, isi, penutup. Dalam naskah pidato harus lengkap semuanya ya. Jadi harus ada pembuka, harus ada isi, dan harus ada penutup. Nah, jika ada salah satu yang belum lengkap, berarti itu termasuk pidatonya masih rumpang atau masih belum lengkap dan harus kita lengkapi. Cara melengkapi pidato rumpang adalah: 1. Bacalah pidato dengan cermat. 2. Tentukan bagian pidato yang belum lengkap. Apakah itu bagian pembuka, isi, atau penutup? Apabila bagian rumpang adalah bagian isi, pahami hal yang dibahas dalam pidato tersebut. Ya, jadi supaya nanti saat kita melengkapi itu bisa nyambung topiknya yang dibicarakan apa ya. Jadi bisa nyambung atau setema ya. Apabila bagian yang rumpang berada di tengah pidato, perhatikan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya ya. Sama ya, kalau misalnya itu ada di tengah-tengah dari penggalan paragraf pidato, kalian perhatikan dulu kalimat sebelumnya, bisa digarisbawahi ya. Kemudian kalimat sesudah titik-titik itu atau bagian yang rumpang itu apa, bisa digarisbawahi. Kemudian perhatikan. Nah, kita cari nanti kalimat mana yang sesuai. Contoh soal yang pertama. Bapak dan Ibu guru, pada acara kali ini kami dari panitia mengadakan bermacam-macam lomba dan pentas seni. Lomba itu antara lain memasak, berbusana tradisional, dan merangkai bunga. Titik-titik-titik. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato di atas adalah titik-titik-titik. Nah, perhatikan ya. Jadi ini ada sebuah pidato yang belum lengkap dan kita harus melengkapinya dengan kalimat ajakan. Nah, kalau kalimat ajakan itu bisa diawali dengan kata mari atau ayo. Tetapi jika itu pidato ya, alangkah baiknya jika kita menggunakan kata mari karena lebih sopan ya. Nah, kita lihat di penggalan pidato itu jadi membahas tentang ada bermacam-macam lomba dan pentas seni, kemudian disebutkan lombanya ya. Nah, berarti nanti kalimat yang akan kita gunakan untuk melengkapi itu berarti juga harus ada hubungannya ya, harus ada hubungannya dengan isi dari penggalan pidato tersebut ya. Perhatikan, mari kita galang, kita lihat yang A. Mari kita galang persatuan dan kesatuan demi suksesnya kegiatan ini. Nah, ini kita galang persatuan dan kesatuan ya. Ada kata persatuan dan kesatuan. Adakah hubungannya ya? Nggak nyambung ya, jadi bukan. Kemudian kita lihat yang B. Mari kita sukseskan bersama acara lomba ini. Ini ada acara lomba. Ada hubungannya ya dengan yang tadi isinya.
Kalau yang A kita beri tanda silang dulu ya, kita eliminasi, kita drop dulu. Yang B kita simpan dulu. Kemudian yang C, marilah kita berjuang bersama-sama demi nama baik sekolah. Berjuang bersama-sama. Ya, tidak ada hubungannya dengan ini. Lalu yang D, marilah kita sukseskan cita-cita para pejuang. Nah, ini juga ya. Yang D juga tidak berhubungan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Lanjut yang nomor 2. Hadirin yang terhormat, lingkungan di sekitar kita seharusnya dapat mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Lingkungan sekolah harus selalu bersih. Lingkungan yang kotor akan mengganggu kenyamanan belajar. Saya, sebagai bagian dari sekolah ini, ingin agar kebersihan lingkungan sekolah terus dijaga. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato di atas adalah, nah ini kebetulan 2 soal ini kalimat ajakan ya. Jadi melengkapi pidato persuasif ya. Pidato yang berisi tentang ajakan. Nah, kita perhatikan ini yang kita disuruh mengisi itu adalah, atau melengkapi itu adalah bagian di tengah. Ini di tengah. Nah, kalau di tengah kita perhatikan dulu kalimat sebelum, kita bisa garis bawahi ya, kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya kita bisa garis bawahi. Nih, kalimat sebelumnya adalah lingkungan yang kotor akan mengganggu kenyamanan belajar. Lalu kalimat setelahnya atau sesudahnya, saya sebagai bagian dari sekolah ini ingin agar kebersihan lingkungan sekolah terus dijaga. Nah, kita akan cari dari A sampai dengan D yang bisa melengkapi. Dan berarti harus nyambung ya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya ya. Kita cek dulu untuk yang A. Dalam rangka membahas kebersihan lingkungan sekolah, perkenankanlah saya memberikan sepatah kata. Nah, betul nggak ini? Coba perhatikan, ada perkenankanlah saya. Nah, ini berarti kan bukan ya, karena kan ini dia sudah berbicara, sudah masuk ke isi. Kalau yang ini berarti kan termasuk bagian pembuka ya. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, setiap kelas seharusnya memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan lingkungan. Ya, nah ini ada kedisiplinan, ada kebersihan lingkungan. Ya, jadi bisa ya, kita simpan dulu yang B. Ingat, semua opsi harus dibaca dulu ya. Jadi jangan kemudian merasa yang B sudah ditinggal yang lain. Perhatikan dulu. Yang C, oleh karena itu, marilah kita rajin membersihkan lingkungan sekolah kita setiap hari. Ini ada marilah. Kita rajin membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ingat tadi ada kalimat ajakan. Nah, bisa ya yang C. Kita cek dulu yang D. Setiap siswa hendaknya memiliki jadwal piket agar mereka yang bertugas datang lebih awal. Bisa ya, tapi ini kan membahas tentang bagian dari sekolah ini ingin agar ya, ini kalau yang D kurang tepat ya. Nah, kita cek yang B sama C. Yang A sama D sudah kita drop. Nah, mana yang lebih tepat ya antara B dan C? Ya, karena ini perhatikan kalimat ajakan, yang B itu bukan kalimat ajakan ya. Jadi karena ini ada kata seharusnya bukan ajakan ini, jadi yang tepat adalah jawabannya yang C ya. Nah, yang tepat adalah yang C. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bunda mengenai materi melengkapi bagian pidato. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.